Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan terus berada di dalam naungan Tuhan. Saudara-saudara, kita akan merenungkan bagian Alkitab secara khusus dalam rangka kebaktian rumah tangga di rumah kita masing-masing. Saya mengajak kita untuk menyiapkan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Namun sebelumnya, biarkan Alkitab kita terbuka, kita memohon pertolongan Tuhan dalam pembacaan renungan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami semua, Allah yang selalu memperhatikan hidup kami, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang selalu melihat apa yang kami hadapi sebagai umat Tuhan, umat yang penuh dengan keterbatasan, tetapi kuasa Tuhan yang tidak terbatas, kami yakini senantiasa menaungi hidup kami. Bapa di sorga, untuk kedua kalinya kami umat-Mu, anggota Gereja Kristen Pasundan Jemaat Yerwel Cibubur, mengadakan kebaktian rumah tangga di rumah kami masing-masing. Dan di saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini juga yang akan menuntun kami untuk dapat kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Meskipun kami tidak dapat bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami mengadakan ibadah bersama, kami percaya bahwa tidak mengurangi keyakinan iman kami bahwa Tuhan tetap ada di tengah-tengah keluarga kami. Oleh sebab itu Tuhan, datanglah, tuntunlah kami melalui firman-Mu di saat ini. Ya, kami akan baca dan renungkan berdasarkan kitab Ibrani. Pakailah hamba-Mu Tuhan dengan segala keterbatasan. Biarlah firman Tuhan yang tidak terbatas itu Tuhan nyatakan bagi kami sekalian, dan kami semua mendapat kekuatan dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara, saya akan bacakan Ibrani 10 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab kita. Tentu berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari
demi hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita mengenal dan tahu apa arti kudus. Tidak asing ya bagi kita. Kata kudus ini merupakan kata yang penting dalam kehidupan iman Kristen. Saudara-saudara, sejak bangsa Israel dalam Perjanjian Lama hingga gereja modern saat ini, kata kudus itu begitu melekat dalam diri kita. Kudus yang berasal dari kata kados berarti dikhususkan, dipisahkan. Kita ingat bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat spesial, yang sangat khusus sebagai umat pilihan Allah. Saudara-saudara, bagaimana dengan gereja? Gereja yang tentu berasal dari kata eklesia. Ex itu keluar, kaleo itu dipanggil. Dalam pemahaman dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Ini juga hampir mirip menjadi satu paham dengan kudus. Bahwa kita dipisahkan, kita dikhususkan, kita dispesialkan menjadi orang percaya. Saudara-saudara, namun apakah kita sungguh senang saat disebut kudus? Apakah kita memang sudah menghayati hidup yang dikuduskan itu? Ini pertanyaan yang sangat-sangat pribadi untuk kita sekalian. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita dispesialkan oleh seseorang, itu rasanya luar biasa. Ketika kita diperhatikan, ketika kita menjadi orang yang spesial bagi seseorang, itu rasanya luar biasa. Bahwa kita berbeda dengan orang lain. Posisikan bagaimana ketika menjadi orang percaya, kita menjadi orang yang dikuduskan, kita menjadi orang yang dipisahkan dari dunia ini, kita menjadi orang yang dikhususkan, dispesialkan dari orang lain. Betapa bahagianya kita, bukan hanya sekedar bahagia, tetapi ternyata kekudusan kita, kekhususan kita, kespesialan kita mengandung makna yang luar biasa. Ada banyak orang meraih untuk mengejar kesalehan, berlomba untuk mengejar kekudusan. Sedangkan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita sudah mendapatkan kekudusan itu. Kita sudah mendapatkan hidup yang penuh dengan anugerah dari Allah. Namun rasanya tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu, saudara-saudara. Sebagai orang yang dispesialkan, dikhususkan, dikuduskan oleh Allah, lantas apa yang dapat kita lakukan? Kenyataannya Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita dikuduskan seringkali membuat kita menjadi orang yang semena-mena. Ketika kita menjadi umat pilihan Tuhan, terkadang kita menjadi orang yang kemudian, tanda kutip, saya mau katakan, kesombongan itu kemudian muncul dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi memikirkan bagaimana seharusnya menjadi orang yang sudah dispesialkan itu dan betul-betul memegang kekhususan hidup yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, miris ketika orang Kristen, orang percaya yang sudah mendapatkan hidup yang penuh anugerah itu kemudian menjalani kehidupan yang sembrono, menjalani kehidupan yang justru merusak dirinya sendiri, bahkan sesamanya. Miris Bapak Ibu di tengah situasi kita yang sedang menghadapi wabah virus corona. Di luaran sana Bapak Ibu, saudara-saudara, saya berharap kita tidak, tetapi rasanya ketika menyaksikan banyak fenomena kehidupan manusia yang kemudian memunculkan sikap egois, bagaimana ketika semua orang juga dikhawatirkan dengan virus corona,
kemudian mereka berlomba-lomba menimbun makanan, kemudian juga bagi yang punya uang banyak, Bapak Ibu, saudara-saudara, mereka memborong habis benda-benda yang dibutuhkan. Dan bahkan juga Bapak Ibu Saudara, yang sangat mirisnya adalah bagaimana ketika mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Saya berharap orang percaya, orang Kristen, kita semua anggota GKP Yerwel Cibubur tidak berlaku demikian. Bapak Ibu, saudara-saudara, kekudusan, kespesialan kehidupan kita harus kita tunjukkan dengan manfaat hidup yang semakin berarti untuk diri kita sendiri, untuk sesama, bahkan untuk Tuhan. Allah menguduskan kita semua. Ia menjadikan kita spesial. Dengan demikian Bapak Ibu, kita pun harus terus memandang diri kita ini berharga. Jangan rusak keberhargaan diri kita dengan melakukan hal-hal bodoh, hal-hal yang konyol, yang justru merusak makna kudus tersebut. Apa bedanya dengan orang lain ketika kita berlaku sama seperti mereka? Tidak memperhatikan orang lain, tidak memperhatikan sesama, tidak memiliki kasih, tidak memiliki kepedulian kepada orang lain, tapi justru kita merusak makna kekudusan itu. Jangan biarkan diri kita kemudian dijadikan tempat di mana kekudusan Tuhan tidak nampak dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan sampai bagi anak muda hal putus cinta, gagal karir, sakit, penyakit, dan lain sebagainya dijadikan alasan untuk mencelakakan diri. Hidup kita terlalu berharga untuk dirusak oleh hal-hal yang remeh-temeh itu. Mari maknai hidup ini dengan terus kita mengimani bahwa kita ini orang spesial, kita ini orang yang sudah dipisahkan oleh Allah. Dengan demikian kita berbeda dengan orang lain. Mari kita tunjukkan di tengah situasi yang sedang kita hadapi bersama, pergumulan bersama, dengan tetap menunjukkan kehidupan orang Kristen yang memiliki kespesialan, kekudusan itu. Sehingga Tuhan pun tersenyum di tengah berbagai persoalan hidup yang kita hadapi, pergumulan yang tengah kita hadapi bersama. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingatlah bahwa Tuhan itu Sang Pemulih. Ibadah minggu yang sudah kita lakukan dengan tema pemulihan, maka pemulihan itu juga yang Tuhan akan nyatakan bagi kita yang tetap setia menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ketika kami diingatkan melalui renungan kebaktian rumah tangga. Kami adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Kami orang-orang percaya. Kami orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Dengan demikian ya Tuhan, di tengah situasi apapun, kami diharapkan untuk terus dapat menjaga kekudusan itu, kespesialan itu, kekhususan itu. Bukan berarti kami tidak mau peduli kepada sesama karena sudah merasa kami kudus, tapi justru dengan kespesialan, kekudusan, kekhususan itu, kami membuktikan bahwa kami berbeda dengan sesama kami. Berbeda dalam arti kami memiliki kepedulian. Kami memiliki hidup yang penuh dengan makna. Ketika kami kudus, lalu kami tidak berdiam diri. Kami tidak mengungkung diri, tapi kami mau mencoba menjadi orang-orang yang memiliki kekhususan itu, dan kami nampakkan itu dalam kehidupan perilaku kami masing-masing. Di tengah situasi yang saat ini tengah kami hadapi bersama selaku masyarakat bangsa Indonesia, bahkan juga dunia ini Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk dapat melakukan banyak hal. Tetapi kami mohon kekuatan yang datangnya dari Tuhan dalam situasi yang masih kami hadapi ini,
yang tidak mudah ini, kami dimampukan untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan sesuatu yang bermakna. Bahkan juga ya Bapa, ketika kami menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi jemaat Tuhan, yang tetap mengingat bahwa kami punya Allah yang besar, yang dapat melakukan apapun di tengah kehidupan kami semua umat manusia. Dengan keyakinan iman seperti itu Bapa, ajarkan kami untuk tetap setia, memandang wajah Tuhan. Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang sangat hebat, Allah yang tiada taranya kekuatan-Mu ya Bapa atas kami sekalian. Dengan keyakinan iman itu kami pun percaya. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa peristiwa yang mengkhawatirkan ini, banyak hal yang kami hadapi sekarang ini yang menakutkan umat manusia, Tuhan Kau segera angkat, Tuhan Kau segera berhentikan, dan kami dapat hidup kembali seperti sedia kala. Kami dapat berjumpa dengan orang-orang dengan penuh kasih sayang, dan bahkan kami tidak diliputi kekhawatiran yang berlebihan. Kami punya iman kepadamu Bapa. Kami yakin bahwa di dalam Tuhan kami yang sudah Tuhan anugerahkan kekudusan, maka di sanalah Tuhan juga akan menjaga kami dari setiap mara bahaya, maut, kecelakaan apapun. Terima kasih Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh keberadaan anggota jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang masih saat ini berada dalam rumah masing-masing untuk melakukan ibadah. Lindungi kami dengan kesehatan, kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini kepadamu Bapa. Kami serahkan segala hal yang kami alami, kami hadapi, kami gumulkan, dan kami percaya di dalam nama Tuhan kami tetap berada dalam naungan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.